Coba deh ingat-ingat, barusan pesan makan lewat aplikasi apa? Atau terakhir belanja online di mana? Sadar atau enggak, kita semua tuh udah jadi bagian dari sebuah pergeseran global raksasa yang namanya ekonomi digital. Halo semuanya. Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita bakal bedah tuntas apa itu ekonomi digital, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, kenapa ini ngefek banget buat kita semua, terutama di Indonesia. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita lihat mesinnya, kita timbang plus minusnya, lalu kita fokus ke tantangan nyata di Indonesia, sebelum akhirnya kita lihat solusinya bareng-bareng. Sip, kita langsung mulai aja dari pertanyaan paling fundamental. Apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Intinya sih simple banget. Ini tuh semua aktivitas ekonomi yang bergantung sama teknologi digital. Mulai dari pesan kopi lewat aplikasi sampai streaming film. Semuanya masuk ke dalam sistem ini. Artinya, jarak dan lokasi fisik udah bukan lagi halangan utama buat jual beli. Don Tapscott, salah satu pemikir awal soal ini, bener-bener nekenin hal yang paling krusial. Fondasinya itu ya teknologinya sendiri. Jaringan internet, komputer, software, itu semua tuh tulang punggung yang bikin keajaiban ini bisa terjadi. Terus gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Iya, ini kayak reaksi berantai gitu. Pertama, teknologi internet dan smartphone meledak di mana-mana. Ini kemudian ngedorong globalisasi ekonomi, jadi bisnis bisa jualan kemana aja. Dan akhirnya, ya kita sebagai konsumen, perilakunya berubah. Kita jadi lebih suka pakai platform digital buat hampir semua hal. Oke, definisinya udah dapat, sekarang yuk kita bongkar mesinnya. Apa aja sih komponen utama yang bikin ekonomi digital ini beda banget dari ekonomi yang dulu? Ada 5 pilar utamanya. 1. Digitalisasi. Semua proses diubah jadi digital. 2. Konektivitas. Semua terhubung lewat internet. 3. Inovasi yang nggak pernah berhenti. 4. Sifatnya global tanpa kenal batas negara. Dan kelima, nah ini yang paling penting, data jadi aset paling berharga. Makanya sering dibilang emas baru di zaman sekarang. Biar lebih kebayang, kita lihat aja contoh-contoh di sekitar kita. Kalau kamu belanja di Tokopedia, itu e-commerce. Waktu kamu bayar pakai GoPay, itu fintech. Dan pas kamu pesan ojek dari Gojek, kamu lagi pakai platform digital. Ini semua adalah jantung dari ekonomi digital di Indonesia. Tentu aja, namanya juga perubahan besar. Ekonomi digital ini nggak cuma bawa hal-hal baik, ada juga sisi buruknya. Ini tuh kayak pedang bermata dua yang harus kita pahami betul. Coba deh kita lihat dua sisinya. Di satu sisi, jelas banget ekonomi digital ini bisa mendorong pertumbuhan dan inovasi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang yang nggak bisa kita abaikan. Risiko kesenjangan ekonomi yang makin lebar, ancaman kejahatan cyber yang makin canggih, dan persaingan yang bisa jadi nggak adil buat pengusaha kecil. Sekarang kita kerucutkan pembahasannya ke negara kita. Indonesia ini jadi contoh yang pas banget buat lihat gimana semua tantangan global tadi benar-benar terjadi di dunia nyata. Dengan penduduk lebih dari 270 juta orang, potensi ekonomi digital Indonesia itu raksasa. Tapi, angka sebesar ini juga berarti setiap tantangan yang ada skalanya jadi jauh lebih besar. Dan ini dia daftar pekerjaan rumah kita, mulai dari masalah paling dasar, yaitu infrastruktur internet yang masih belang-belang, terus kurangnya tenaga ahli digital, aturan main yang kadang ketinggalan zaman, ancaman siber yang serius, sampai ke isu yang krusial banget. Gimana caranya membangun kepercayaan publik buat transaksi online? Nah, salah satu masalah terbesarnya kelihatan jelas di sini, kesenjangan digital. Coba lihat, betapa jomplangnya perbedaan akses internet antara orang di kota dan di desa. Pertanyaannya jadi sederhana kan? Gimana kita mau bangun ekonomi digital yang merata kalau fondasi paling dasarnya aja masih timpang kayak gini? Oke, setelah kita tahu masalah-masalahnya, sekarang kita harus ngomongin solusinya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan buat ngelewatin semua rintangan ini? Kuncinya ada di sini. Pemerintah punya peran yang sentral banget. Tanpa kebijakan yang pas, pembangunan infrastruktur yang merata, dan perlindungan konsumen yang kuat, rasanya mustahil kita bisa punya ekosistem digital yang sehat dan adil. Jadi, solusinya harus dari berbagai sisi. Mulai dari meratakan akses internet, meningkatkan skill SDM kita, bikin aturan yang adil dan gak kaku, sampai ngasih dukungan penuh buat UMKM, biar mereka bisa ikut main dan menang. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi PR kita semua. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Ekonomi digital itu udah di sini dan akan terus tumbuh.
Tantangannya sekarang bukan lagi soal mau ikut atau enggak, tapi soal gimana caranya kita bisa ngebentuk ekonomi ini supaya adil, aman, dan bisa menyejahterakan semua orang, bukan cuma segelintir pihak aja.